Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni, tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga, hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah, bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya, boleh ikut kami. Nah, gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau lah yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha? Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ya, dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi si Ratu Entok ini nggak beres, ya kan? Harusnya minta maaf, ngaku salah, ya kan? Ini malah bela diri. Bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu. Dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu. Itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia. Semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu, ya kan? Udahlah, jangan banyak cerita. Lebih bagus kau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatok rumahmu ya. Terima kasih. Ratu Entok itu mendapatkan angin segar karena ada yang membela dia, yang seolah-olah bilang kalau memaafkan itu lebih baik daripada kita harus menghukum dia. Negara ini negara hukum. Jangankan di Kristen, di agama manapun diajarkan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan untuk sebuah penghinaan, penistaan, menyakiti hati orang. Kita tidak bisa melangkahi atau mewakili seluruh orang yang tersakiti hatinya untuk memaafkan dia gitu loh. Di sini kalau memang unsurnya masuk, ya kenapa tidak diproses saja? Maafkan ya maafkanlah. Yang tidak mau memaafkan pun ya silakan. Tingkatan keimanan orang kan bukan diukur daripada maaf atau tidak memaafkan, ya kan? Sebaik-baiknya akhlak itu adalah jangan menyakiti, bukan kita harus memaafkan selalu, begitu menurut saya ya. Jadi untuk orang-orang seperti si Irfan ini tidak bisa dikasih hati. Dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Gak ada dibela-bela lah, ya keadilan harus berjalan. Untuk si Entok atau Irfan, lu gentle aja, ya tanggung jawab ya apa yang sudah kau lakukan. Kau kalau mau ngeles, bukan maksudku begini, bukan itu udah nggak lagi. Karena gue nyimpan video-video sebelum lu nangis-nangis itu. Lapor lah katanya kan. Ya sudah kau hadapi saja dan nggak usah ada yang membela dia ya. Dengan berkata kita harus saling memaafkan, nggak ada itu. Itu naif namanya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga sara begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa
harus saling menghargai. Pihak kepolisian, terutama kepada Polda, supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan. Bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, Bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai, Bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang buat klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibir, itu jelas ya mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satupun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum, kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur sara yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu sampai. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang dia uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang tunjukkannya itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia ke agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagat, pertama sekali saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan tentunya hari ini hari yang sangat membuat kita sukacita karena kita sudah datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuliakan namanya, meninggikan namanya, mengagungkan kebesarannya. Dan tentu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan mari kita aplikasikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dimanapun kita berada, kita menjadi saksinya Tuhan dan kita menjadi terangnya Tuhan dan menjadi garam dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, bagaimana komentar kita setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video yang baru saja? Nah itu tadi Bapak Ibu, saya mengajak semua kita, khususnya orang-orang Kristen, bagaimana kita mempergunakan media sosial dengan baik. Kita pergunakan media sosial dengan benar. Kita orang Kristen, mari pergunakan media sosial untuk kita menabur, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita bersaksi, untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan, untuk kita menceritakan kasih-Nya Tuhan, untuk kita bersaksi bagi siapa kita dan bagaimana kita sebelum dan setelah mengalami Yesus, setelah mengenal Yesus, dan setelah tinggal di dalam firman-Nya. Mari kita pergunakan untuk mencerita kebaikan Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita pergunakan media sosial seenak udelnya kita, menghina, mengolok-ngolok, dan tentu kalau kita menabur yang tidak baik, kita akan menuai juga yang tidak baik Bapak Ibu. Menabur angin, kita akan menuai petir saudara, bukan menuai badai lagi, petir kita akan tuai saudara ya. Nah itu tadi Bapak Ibu, Ratu Entok, dia sangat viral dalam 2 hari ini karena dia memegang foto Yesus, lalu dia olok-olok di situ. Dan suaranya dibuat seperti suara yang ada di dalam hutan itu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya banyak orang bersuara. Bahkan banyak sekali pengacara-pengacara juga ikut menyuarakan. Dan netizen Medan khususnya juga sangat banyak bersuara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat Ratu Entok didatangi oleh sebagaimana cuplikan video tadi Bapak Ibu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari belakangan ini mari benar-benar kita menjadi terang dan garamnya Tuhan. Saling mengingatkan satu sama yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mensupport. Firman Tuhan berkata, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita Bapak Ibu, secara otomatis kita akan bisa mengasihi sesama kita. Tetapi bila kita tidak bisa mengasihi Tuhan, tentunya juga kita sulit sekali mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama adalah perintah daripada Tuhan. Mengasihi sesama kita bisa lakukan apabila hati kita melekat dengan Tuhan. Karena nantinya sifat-sifat Tuhan akan tertransfer kepada kita. Sifat kasih, sifat pengampunan, dan sifat sabarnya Tuhan. Dan itu 3 sifat yang sangat menonjol pada diri Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis tentunya kita benar-benar bisa mengasihi, bisa mengampuni. Dan tentu kita tidak akan menghina, mengolok satu sama yang lain. Kepercayaan orang itu urusan orang tersebut. Nah kalau urusan kita apa selaku orang Kristen? Beritakan Injil. Urusan kita selaku orang Kristen apa? Beritakan firman Tuhan. Urusan kita selaku orang Kristen apa? Mengingatkan satu sama yang lainnya. Tentunya dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara yang lemah lembut. Dan pasti dengan cara yang benar. Baik bukan menurut kita, tetapi benar menurut firman Tuhan. Kita lakukan kebaikan harus dalam kebenaran. Beritakan Injil harus dalam kebenaran. Karena itu adalah firman Tuhan. Kalau kita beritakan Injil bukan dalam kebenaran, akhirnya Injil yang kita beritakan menurut pikiran dan udel kita. Yesus yang kita bicarakan menurut pikiran kita, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga kita melihat seperti Ratu Entok, dia menceritakan apa yang dia lihat itu dengan cara olok-olok,
baik itu menurut dia, tapi tidak benar menurut firman Tuhan. Dan juga para mukallaf ya gurunda yang dianggap oleh teman-teman muslim ya, bagaimana dia menceritakan Yesus. Itu baik menurut dia Bapak Ibu. Dia ceritakan tentang Yesus. Dia ceritakan tentang ayat-ayat Alkitab yang dia tahu, yang dia kutip semaunya dia. Lalu dia bicarakan ayat-ayat tersebut. Itu baik menurut dia, tapi tidak benar menurut Alkitab. Makanya kita orang Kristen harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau tidak, orang dunia akan memberitakan nama Yesus menurut maunya dia, menurut kebaikan dia, bukan menurut maunya Tuhan dan kebenaran dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, itu tadi. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan akan tertransfer kepada kita, dan tentunya kita akan bisa mengasihi satu sama yang lain. Karena Alkitab mengatakan, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Alkitab bukan saja menyuruh kita untuk mengasihi saudara seiman, tetapi lebih daripada itu, mengasihi sesama. Nah, bahkan Alkitab mengatakan di ayat yang lain begini, berbohong engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan tidak engkau kasih. Nah, itu Bapak Ibu, orang itu tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang tersebut hanya mulutnya saja mengasihi Tuhan, tapi hatinya tidak melekat pada Tuhan. Orang tersebut hanya perkataannya saja untuk meyakinkan sesama manusia bahwa dia mengasihi Tuhan. Kelihatan saja dia mengasihi Tuhan. Kelihatan saja dia dekat sama Tuhan karena dia melakukan apa yang diperintahkan. Dan dia lakukan itu bukan dengan keikhlasan, untuk mengharapkan pujian daripada manusia. Maka orang-orang seperti itu kebanyakan adalah munafik. Maka Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan tidak bisa engkau kasih. Saudaramu yang kelihatan sering engkau hina, saudaramu yang kelihatan sering engkau ejek, saudaramu yang kelihatan sering engkau olok-olok. Maka kita ketika mengasihi Tuhan Bapak Ibu harus dalam kebenaran. Ya, benar-benar dalam kebenaran, kita tinggal dalam kebenaran dan hati kita melekat dengan Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama, dan kita benar-benar hanya mengharapkan pujian daripada Tuhan dan kita mendapatkan upah dari Tuhan. Tapi kalau kita niatnya memamerkan supaya manusia melihat bahwa kita seolah-olah dekat dengan Tuhan, ya secara otomatis kita sudah mendapatkan upah kita dari manusia tersebut, dan kita tidak akan bisa mengasihi sesama. Kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang memberi kepada kita, orang yang dekat dengan kita. Tetapi orang lain tidak bisa kita kasih. Kenapa? Karena tujuan kita dekat dengan Tuhan bukan hati kita tidak melekat, hanya dekat dengan Tuhan, tetapi kita tujuan utamanya mengharapkan orang melihat bahwa kita seolah-olah dekat dengan Tuhan. Dan pujian yang kita harapkan itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Dan upah kita itulah upah yang diberikan oleh manusia. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak menghina agama lain. Berjalan di jalan masing-masing, yakini apa yang menurut keyakinan kita masing-masing, menurut kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkat. Terima kasih.